Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem produksi batik. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. 1. Sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif budaya dan budaya yang terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity sejak 2 Oktober 2009. 2. Sejak saat itu, 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Teknik seni kain yang mirip batik dapat ditemukan pada beberapa kebudayaan di dunia seperti di Negria, Tiongkok, India, Malaysia, Sri Lanka, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Batik pesisir Indonesia dari Pulau Jawa memiliki sejarah akulturasi yang panjang dengan corak beragam yang dipengaruhi oleh berbagai budaya serta paling berkembang dalam hal pola, teknik, dan kualitas pengerjaan dibandingkan batik dari daerah. Batik dianggap sebagai ikon budaya penting di Indonesia. Masyarakat Indonesia mengenalkan batik sebagai busana kasual dan formal yang dapat digunakan dalam beragam acara. Alat-alat pembuatan batik. Alat dan bahan yang digunakan untuk membatik antara lain kain, zat pewarna, bak atau ember, malam, canting, wajan, kompor, saringan, dan gawangan. Proses pembuatan batik. Siapkan alat dan bahan untuk membatik. Kain yang sudah dicuci bersih kemudian dikanji agar mempermudah proses pelepasan malam melorot. 2. Menggambar motif pada kain, bisa dengan cara menjiplak motif yang telah ada. Jika batik tulis, maka gambarlah desain di atas kain mori sesuai dengan pola yang diinginkan atau disebut ngengring. 3. Panaskan malam atau lilin pada wajan yang berada di atas kompor hingga malam mencair sempurna. 4. Celupkan canting ke dalam wadah yang berisi malam yang sudah cair sekitar 3 detik untuk penyesuaian suhu pada canting. 5. Isilah bagian pada pola yang masih kosong dengan macam omame seperti garis-garis arsiran maupun titik-titik sesuai dengan kebutuhan. 6. Tahat nembok dengan menglop bagian kain yang tidak ingin terkena warna. 7. Mewarnai kain. Mewarnai kain batik dapat dilakukan dengan teknik celup dan colet. Teknik celup menggunakan pewarna nastol, sedangkan teknik colet menggunakan pewarna instan. 8. Kain yang telah dicelup sesuai dengan warna yang diinginkan. Kemudian ditiriskan agar warna pada saat kain dapat meresap secara maksimal. 9. Melorot adalah proses menghilangkan atau melepaskan malam pada kain. Proses ini dilakukan setelah pewarnaan. Kain akan direbus ke dalam air yang mendidih sampai malam lepas, sehingga dapat memunculkan motif yang telah digambar. 10. Cuci kain batik dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa malam yang masih menempel. Jemurlah atau angin-anginkan kain, namun sebisa mungkin hindari terkena panas sinar matahari langsung. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemasaran dan penawaran batik dari sudut pandang penjual. 1. Tempat yang strategis atau place. 2. Produk yang bermutu atau produk. Yang ketiga, harga yang kompetitif atau price. Dan yang keempat, promosi yang gencar atau promotion. Dari sudut pandang konsumen, 1. Kebutuhan dan keinginan konsumen atau customer needs and wants. 2. Biaya konsumen atau cost and the customer. Yang ketiga, kenyamanan. Dan yang keempat, komunikasi atau communication. Dalam pemasaran batik ada 2 tahap, yaitu pemasaran offline dan pemasaran online. Pemasaran offline adalah pemasaran atau promosi melalui offline dapat dipasarkan di beberapa tempat atau area pembelanjaan. 1. Menyebarkan katalog promosi dan iklan. 2. Membuat data konsumen lengkap dengan alamat dan kontaknya. 3. Merancang brosur yang menjelaskan keuntungan produk. Yang keempat, mengembangkan cara pemesanan melewat jarak jauh atau delivery. Yang kelima, membuat logo pemasaran sesuai dengan citra yang dibangun. Pemasaran online. Pemasaran atau promosi melalui online bisa didapatkan dengan cara membuat website atau online shop. Karena website atau online shop bertujuan untuk mendapatkan pelanggan atau pembeli secara online. Jika memiliki usaha batik dalam bentuk fisik, website akan membantu mempromosikan barang yang akan dipasarkan, di mana website atau online shop tersebut akan berisi produk, layanan atau jasa, alamat, kontak usaha, testimoni, dan lain-lain. Berikut analisis hasil pokok pembuatan batik.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.